Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Rossi Dere. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari volume ke-10 pada adaptasi light novelnya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Chapter 1, gemetarlah di hadapan keimutan ini. Matahari sudah sepenuhnya terbenam di ufuk barat dan ruangan terasa lebih sedikit gelap. Dua orang saling berhadapan. Yuki menyilangkan kakinya dengan ekspresi penuh percaya diri. Sementara itu, Alisa dibuat terdiam, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Suasana hening yang mendalam pun terjadi di sini. Keimutan, bahasa Jepang yang tidak aku ketahui, mungkin istilah khusus, atau bahasa gaul anak muda, atau bahasa gaul di internet, pikir Alia. Ya, ketidakjelasan pernyataan Yuki membuat Alisa mulai meragukan apakah dia benar-benar berbicara tentang kata keimutan yang terlintas di pikirannya. Namun tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk memisahkan dan juga mengubahnya, tidak ada jawaban yang muncul. Akhirnya dia mengungkapkan keraguannya secara jujur. Apa maksudnya? Tanya Alisa. Di mana Yuki mengangkat alisnya karena pertanyaan Alisa yang begitu jujur. Dan seolah memahami apa yang ingin dia katakan, Yuki menundukkan pandangannya dengan ekspresi sedikit melankolis. Begitu ya? Jadi kamu ingin meminta penjelasan yang lebih jelas? Jawab Yuki. Iya, balas Alisa. Tentang keimutanku ini? Tanya Yuki kembali. Ya, itu benar. Jawab Alisa kembali. Ya, aneh sekali, Alisa tidak mengerti bahasa Jepang yang disampaikan oleh Yuki. Dalam dimensi yang berbeda dari saat Maria yang berperilaku alami, percakapan ini tidak nyambung sama sekali. Apa orang yang ada di depannya benar-benar Suo Yuki yang cerdas dan sopan seperti dirinya kenal selama ini, atau bukan? Tidak, siapa sih sebenarnya orang ini? Orang lain? Mana mungkin, iya kan? Pikir si Alia. Sekilas Alisa benar-benar berpikir tentang teori saudara kembar. Tetapi Alisa segera menyadari bahwa jika itu benar, maka percakapan sebelumnya seharusnya tidak mungkin terjadi. Namun jika memang begitu, yang ini lantas apaan? Pikir Alisa dengan rasa bingung menghadapi sikap Yuki. Ya, Alisa merasa seolah-olah tiba-tiba terjebak di dalam dunia yang aneh, dan pemikirannya mulai kacau. Kemampuan otaknya melambat secara drastis, dan dia hanya bisa berkedip berulang kali. Di depannya, Yuki tiba-tiba berdiri dari kursinya, menempatkan tangannya di dahi untuk menutupi setengah wajahnya. Baiklah, kurasa mendengarnya 1000 kali tidak ada bandingannya dengan melihatnya sekali, ucap Yuki dengan nada cunibyo-nya. Kemudian sambil menyembunyikan mata kirinya dengan tangan kanannya yang terbuka, dia membuka mata kanannya lebar-lebar dengan sangat semangat seolah-olah disertai efek suara dum 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 di belakangnya. Dan Yuki mengumumkan dengan keras, kalau begitu biar aku tunjukkan keimutanku yang luar biasa ini, ucap Yuki. Ah, tidak perlu, balas si Alisa. Gitu ya, jawab Yuki. Ya, ketika Alisa secara misterius menolak dengan sopan, Yuki tiba-tiba saja menunjukkan sikap cemberut dan langsung duduk kembali di kursinya. Meskipun sikap kekanak-kanakan itu semakin memperkuat pertanyaan Alia mengenai siapa orang ini, Alia merasa tergerak oleh rasa bersalah yang aneh dan buru-buru memberikan penjelasan. Ya, maksudku kalau kamu bisa menjelaskannya tanpa menunjukkannya kepadaku, tapi yang ingin aku ketahui adalah apa itu keimutan. Bukan, maksudku tadi kamu beneran bilang ore yang biasanya cuma digunakan oleh anak cowok, ucap Alisa dengan pelan. Ya, aku memang menggunakannya, ada masalah, jawab Yuki. Oh ya, sedikit informasi, kata ore adalah kata ganti orang pertama untuk mengucapkan kata saya atau aku dalam bahasa Jepang yang digunakan oleh anak laki-laki dan situasinya secara formal. Jarang sekali ada anak perempuan yang menggunakan kata ore di setiap kalimatnya saat bercakapan dengan lawan jenisnya ataupun lawan bicaranya. Nah, kembali lagi ke cerita. Ya, sikap Yuki yang tampak bingung bertanya kembali, namun berbeda dari sebelumnya. Ia menunjukkan sisi anggun yang juga dikenal oleh si Alisa. Namun ketidakmampuan untuk berkomunikasi masih tetap ada. Meski ditanya ada masalah, ucap si Alia. Kesenjangan antara pernyataan dan sikapnya membuat Alisa semakin bingung dan terdiam. Yuki lalu berbicara dengan nada biasa, seolah-olah tidak ada perilaku yang aneh sebelumnya. Ah, jangan-jangan Alisa-san, kamu tidak mengetahui ya, di Jepang zaman dulu,
Kata ganti orang pertama, yaitu boku, secara harfiah digunakan oleh orang-orang dengan status rendah, sedangkan bangsawan dan aristokrat menggunakan ore sebagai kata ganti orang pertama, tanpa membedakan gender. Jelas Yuki. Jadi begitu ya, balas si Alia. Ya, seiring berjalannya waktu, wanita perlahan-lahan mulai tidak menggunakannya. Tetapi di keluarga kuno seperti keluarga kami, kata ganti ini masih digunakan oleh kedua gender. Jelas Yuki kembali. Aku tidak mengetahuinya sama sekali, balas si Alia. Ya, mana mungkin ada fakta yang seperti itu, ucap Yuki dengan kesal. Guma Alia yang mendengar Yuki seperti sedang membodohi dirinya dengan sejarah palsu. Ngomong-ngomong tentang keimutan yang kusebutkan sebelumnya, jika ditulis dalam kanji, itu menjadi kawai yang berarti keindahan di antara sungai. Dulu kala, penduduk desa yang tinggal di antara sungai merendahkan diri mereka kepada orang-orang yang tinggal di sisi timur sungai dan bersikap angkuh kepada orang-orang di sisi barat. Jadi itulah kata sifat yang merujuk pada orang yang berubah sikap tergantung pada lawan bicaranya, ucap Yuki. Hah? Rupanya ada bahasa Jepang yang seperti itu, tanya Alia. Tentu saja tidak ada lah, ucap Yuki kembali dengan nada kesal. Alia hanya bisa berguma dengan arah pembicaraan Yuki yang tidak ia mengerti. Ya, ketidakpahaman semakin bertambah dan Alisa benar-benar dibuat bingung. Jadi ore itu adalah kata ganti orang yang biasa digunakan oleh pria. Itu adalah sesuatu yang imut, dan imut berarti imut, yang sudah kupahami selama ini. Apanya yang imut? Karena dia berakting imut, pikir Alia. Ya, di dalam kepalanya, subjek dan juga predikat bercampur aduk. Dua bahasa Jepang yang tidak dikenal Alisa berada di sana. Semakin dia mencoba mengatur pikirannya dan memahami, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Itu persis seperti benang yang terjalin rumit. Jika satu bagian dibuka secara paksa, bagian sekitarnya akan semakin melimpah dan kusut. Dan semakin banyak yang diurai, semakin tidak teratur semuanya. Ya, dengan begitu Alisa berhenti berpikir sejenak dan mengatur ulang pikirannya. Setelah itu dia menyimpulkan dengan cara yang sangat paksa dan sederhana. Jadi intinya Yuki-san itu adalah imut, tanya si Alia. Yes, that's right too, ucap Yuki. Ya, Yuki duduk dengan tenang di kursinya dan menjentikkan jarinya sambil menunjuk Alisa. Di mana Alisa sekali lagi terdiam dengan perilaku misterius orang Amerika yang muncul dari sikap Yuki yang anggun. Dan tanpa memperhatikan Alisa, Yuki terus berbicara dalam bahasa Inggris yang terdengar cukup aneh. I cannot stop you, my goodness. So my brother Wiru Horiwitas wearing a Benny Yusu, ucap Yuki. Apa? Kamu bilang apaan tadi? Aku tidak mengerti semuanya. Tapi bukankah yang terakhir kamu bilang Masachika-kun menggunakan kostum kelinci? Tanya si Alia. Hara-hara, Alia-san, apakah kamu tidak pandai berbahasa Inggris? Tanya Yuki. Tidak, bukan begitu. Kamu juga sama saja. Sebenarnya kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lebih baik kan? Kamu kan bercita-cita jadi diplomat. Dan kenapa tiba-tiba berbicara dalam bahasa Inggris? Ucap Alia. Hahaha, you funny little girls, balas Yuki. Di mana pipi Alisa berkedut saat menyadari bahwa dirinya benar-benar sedang dijahili. Namun tiba-tiba saja suara ketukan terdengar dari arah pintu. Ya, ucap Yuki saat merespon ketukan tersebut. Dan setelah Yuki menjawab, Ayano masuk ke dalam ruangan bersama dengan Masachika. Pada saat yang sama, Yuki berdiri dengan cepat dan melompat memeluk lengan Masachika. Dan inilah Oni-chanku yang imut, ucap Yuki dengan nada kawaii. Yuki mengatakannya dengan suara manja sambil menggosokkan pipinya ke bahu Masachika. Dan pada saat itu Alisa merasakan sensasi yang bisa disebut sebagai kerusakan otak. Apa yang terjadi di depannya hanyalah kakak beradik yang sedang bermain-main. Pada dasarnya tidak ada bedanya dengan Maria yang sedang memeluk Alisa. Ya, di dalam pikirannya dia memahami hal tersebut, namun otaknya tidak bisa menerima pemahaman itu. Otak kiri Alisa berkata, karena mereka saudara, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu otak kanannya berteriak, cepatlah menjauh, kegatelan banget sih. Dua suara yang bertentangan bertengkar di dalam kepalanya si Alia. Di mana itu membuat otaknya perlahan-lahan menuju kehancuran. Otaknya sudah linglung karena perkataan dan tindakan Yuki yang tidak dapat ia pahami. Sekarang dia diserang oleh sensasi yang belum pernah dia alami sebelumnya, yang membuat emosinya hampir tidak stabil dan Alisa menggigit giginya sambil bergetar.
Menatap keadaan Alisa yang seolah-olah bisa meledak kapan saja jika terstimulasi lebih lanjut. Yuki tersenyum lebar dan berseru, "Ayano, ayo kita lakukan," ucap Yuki. Nah, mendengar panggilan majikannya, Ayano langsung menegakkan punggungnya dan berdiri di samping Yuki. Kemudian, keduanya saling menyilangkan kaki dan mengambil pose yang serasi. Ditulis sebagai teman masa kecil, tapi sebenarnya dibaca sebagai adik perempuan Suo Yuki. Ditulis sebagai teman masa kecil, tapi sebenarnya dibaca sebagai Maid Kishima Ayano. Masachika dan Alisa terdiam ketika melihat mereka berdua melakukan pengenalan yang mirip pahlawan super. Tidak hanya mereka berdua, bahkan suasana di sekitar pun terasa kaku. Yuki dan Ayano kembali lagi mengubah pose mereka secara bersamaan. Mereka bergerak seolah-olah sedang melindungi Masachika dari Alisa, dan secara bersamaan mereka menyatakan, menjadi teman masa kecil hanyalah kedok untuk bisa bersembunyi dari pandangan dunia. Kami, para subheroin sejati, akan melindungi One-chan. Kami akan melindungi Masachika sama. Ya, jadi kurang lebih itulah pembuka ya untuk chapter pertama dari serialnya Roshidiri pada volume ke-10-nya, yang mana chapter pertamanya sendiri pada volume ke-10 kali ini masih cukup panjang dan akan aku bahas di video yang terpisah. So, jadi kalau kalian suka dengan video yang seperti ini untuk membahas alur cerita yang ada pada volume ke-10 pada serialnya Roshidere, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.